Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi bikin konten website-nya ya, karena kemarin untuk tambah resep kelihatannya udah oke. Ini bisa dilanjut nanti lagi setelah kita udah mulai implementasi API. Jadi kita bakal masuk ke konten website terlebih dahulu. Silahkan dibuka lagi kodenya. Kita balik ke codingannya. Sama ya, kayak kemarin teman-teman tinggal pause saja nanti kalau aku udah selesai ketik kodenya. Kemudian nanti tinggal teman-teman ketik ulang dan teman-teman implementasikan di HTML-nya masing-masing. Oke, untuk elemen kontennya kurang lebih seperti ini ya. Untuk main konten, kita biasanya menyebutnya dengan kelas container. Kalau misalkan teman-teman udah biasa pakai Bootstrap, pasti tahu lah. Kemudian kita juga akan menggunakan istilah card di sini, karena bentuknya kayak kartu nanti, kontennya kurang lebih ya. Dan istilah-istilah ini nggak bakal asing kalau misalkan nanti teman-teman mulai mainan framework. Contohnya salah satunya yang paling sering dipakai, khususnya di negara Indonesia, itu biasanya Bootstrap. Dan biasanya kontainer, kemudian card, kemudian kemarin juga ya ada modal, itu akan menjadi istilah yang umum. Jadi nggak perlu bingung kenapa ini dikasih nama kontainer, kenapa ini dikasih nama card, karena ya memang secara analoginya kurang lebih bentuknya atau fungsinya sama seperti namanya. Kita coba save, balik ke browser, hasilnya masih berantakan aja ya. Ini cuma ada gambar, kemudian ya button nggak jelas saja ya karena CSS-nya belum kita kasih. Kita bikin CSS baru di sini namanya card.css ya. Seperti biasa, silakan nanti di pause kalau udah selesai, kemudian teman-teman ketik ulang. Simple aja ya, di sini kita cuma implementasi display flex sama flex direction-nya kita ubah jadi kolom. Kemudian tinggal style-stylenya aja yang kita implementasikan. Tidak ada hal yang spesial, kurang lebih semuanya sudah dikasih tahu di tutorial. Mungkin untuk flag direction, teman-teman bisa cek di dokumentasinya ya. Kalau misalkan masih kurang paham, nanti bisa teman-teman coba-coba juga di dokumentasinya. Oke, ini kita coba save dulu. Jangan lupa card.css-nya juga di load ya. Tinggal tambahin aja di sini card.css. Save, balik ke browser, refresh. Oke, ini masih agak ngawur ya. Harusnya udah berbentuk jadi kotak nih. Kayaknya CSS-nya masih ada yang salah. Kita coba balik ke codingannya dulu. Nah, setelah dilihat lagi, ternyata kita baru nambah CSS untuk card-nya aja ya. Kontainernya belum kita kasih CSS sama sekali nih. Sekarang di bagian index.css, teman-teman tinggal kasih aja kelas di sini container. Kemudian dikasih style berupa margin, display, dan grid template column, serta gap. Ini masih sama kayak kemarin, grid template columns ya. Kemarin udah dijelaskan. Kalau untuk gap, ini sebenarnya cuma dikasih sejenis kayak jarak aja ya. Spasi antara kolom yang terdapat dari sebuah grid. Jadi kita ngasih jarak kurang lebih sekitar 1,34% lah. Biar enak dilihat. Karena jujur tadi udah coba-coba yang paling enak sekitar dinilai 1,34%. Kita coba save. Jangan lupa teman-teman ketik ulang juga. Di pause aja videonya. Balik ke browser. Refresh. Maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Dah, ini udah mulai enak dilihat nih. Kontennya kelihatannya kayak kartu beneran ya. Dan kartunya ini dibungkus di dalam sebuah kontainer. Atau bisa disebut sebagai main kontennya. Itulah kenapa dia disebut sebagai card dan kenapa itu disebut sebagai kontainer. Kurang lebih analoginya seperti itu. Oke, tapi kalau kita klik buttonnya masih belum ada respon apa-apa ya. Sekarang kita bikinin modal untuk lihat detail resepnya. Balik ke codingan, tinggal ke index.html aja. Kurang lebih sama kayak kemarin caranya ya, bikin modal biasa. Mungkin aku copy paste aja biar cepet ya. Di sini. Tapi modal bodinya bukan modal body form. Jadi mungkin ini kita ganti dulu kelasnya ya. Ini jangan H3 deh. Kita pakai strong aja ya, supaya nggak terlalu banyak huruf yang fontnya berubah-berubah. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk modal detailnya, dari baris 68 sampai baris 96, silahkan di pause, kemudian diketik ulang.
Oke, ini untuk HTML modal detailnya sudah oke. Tinggal kita langsung coba integrasikan dengan JavaScript-nya aja. Button detailnya udah kita kasih ini belum ya? Mana tadi itu? Ini. Ternyata belum ya. Kita kasih ID dulu di sini. Button, detail, receipt. Oke. Kemudian ke index.js-nya, tinggal kita kasih event listener aja ke button detailnya ya. Silahkan teman-teman pause videonya, kemudian diketik ulang, balik ke browser, refresh, kita coba klik. Aman ya, tapi masih berantakan nih. Dan harusnya di dalam detail ada fotonya ya, tapi kayaknya lupa masukin foto nih di sini. Kita coba balik dulu ke index.html-nya. Kita balik ke modal detailnya dulu. Nah, di sini seharusnya ada foto ya. Kita kasih foto di sini. Kita coba save, balik ke browser, refresh, klik lagi. Oke, masih berantakan ya. Kenapa masih berantakan? Karena seharusnya gambarnya kita kasih CSS sedikit sih ya. Karena nggak mungkin gambar polosan aja kita langsung taruh. Dan ini kita lihat juga untuk buttonnya belum terpisah ya. Karena memang kita belum kasih CSS-nya. Jadi sekarang kita bakal selesaikan permasalahan ini. Balik ke index.html lagi. Kita ke modal.css. Di sini, di atas modal footer lah ya. Kita kasih beberapa kelas lagi yang tadi udah kita deklarasikan khusus untuk modal detail. Oke, ini untuk modal bodinya. Silahkan teman-teman pause dulu dari baris 71 sampai baris 91. Diketik ulang aja. Dan ini hanya style biasa ya, tidak ada yang spesial. Semuanya basic things. Kita bakal lanjut lagi bagian footernya. Ya, footernya kita kasih di bawah sini aja. Oke, ini juga hal basic aja untuk modal footer detailnya, khususnya untuk bagian left dan right. Kelas modal footer sebelumnya yang sudah kita buat, itu displaynya flex. Jadi untuk detail left sama right, tinggal kita kasih flex basis saja. 60 sama 40%. Supaya nggak terlalu mepet, kita kasih pada yang right 20 pixel juga. Kita coba save, balik ke browser, refresh, coba kita klik lagi. Oh, gambarnya. Nah, gambarnya masih ngaco ya. Tapi untuk buttonnya sudah oke. Kita coba balik ke codingannya dulu. Di index.html-nya, kelihatannya kita ada yang kurang ya. Ini modal body detail. Tadi kalau nggak salah aku udah bikin kelas khusus buat gambarnya deh. Nah, ini ya. Image preview detailnya, tinggal kita kasih ke image-nya aja. Di sini deh. Oke, kita coba save, balik ke browser, refresh, klik lagi, dan untuk detail resepnya sudah kelihatan sangat bagus. Nah, ini cara buatnya masih kosong ya. Gimana kalau kita kasih lorem lah ya, biar kerenan dikit. Dan sama kelihatannya cara buatnya juga, ini terlalu ke kiri ya, seharusnya disejajar sama foto kali ya, biar enak dilihat ya. Kita coba beresin dulu deh ya. Balik ke codingan, kita coba kasih dulu di cara buatnya, PR, kita kasih lorem di sini, break line deh, biar nggak kepanjangan ya. Nah, ini salahnya ternyata typo ya, kurang detail di sini, di bagian kelasnya. Nah, kita coba save, balik ke browser, refresh, klik lihat cara buatnya, dan sudah lebih rapi. Untuk nama resepnya udah ada di sini, jadi nanti ketika kita integrasi dengan API, nama resepnya muncul di sini, dan penjelasan resepnya muncul di sini. Kemudian cara buatnya di bawah sini. Ya, ini enak banget. Di sini juga udah ada ya button ubah sama button hapus. Mungkin kita bakal selesaikan modalnya untuk button modal sama hapus. Mungkin untuk button ubah sama hapusnya akan kita selesaikan ketika backend-nya sudah selesai. Ya, karena ini untuk front end-nya aja kita udah makan 3 video. Jadi gini ya, untuk front end-nya udah lumayan bagus, kita bisa tambah resep di sini. Mungkin untuk validasinya belum kita buatkan juga ya, kita klik simpan. Kalau misalkan masih kosong, belum ada warning. Tapi itu nanti bisa kita selesaikan setelah kita bikin backend-nya, atau sebelum kita integrasi antara front end dengan backend-nya. Kita akan bikin backend-nya, kita akan coba koneksi ke MySQL-nya dan database-nya di video selanjutnya.